Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cara untuk CRUD menggunakan framework coordinator. Jadi pertama harus download dulu koordinatornya di webnya, terus disimpan di SAM, folder SAM, lalu ke htdocs dan disimpan di sini. Lalu setelah itu harus juga bisa mendownload Git bash untuk menjalankan server dari koordinatornya. Jadi nanti akan seperti ini. Untuk run koordinatornya seperti ini. Nanti akan jalan, tinggal diakses. Tampilannya akan jadi seperti ini. Alamat IP-nya itu localhost 8080. Nah, tampilan servernya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita aktifkan SAM-nya, aktifkan Apache dengan MySQL. Nah, mungkin port dari Apache ini akan bertabrakan dengan Git-nya, jadi sebaiknya diganti port untuk Apache-nya. Diaktifkan. Setelah itu untuk code-nya kita akan buat pertama di database. Kita buat database. Akses php-admin, baru buat tabel mahasiswa, database mahasiswa, baru table mahasiswa, kemudian kolom-kolomnya ini semua. Status sampai status mahasiswa. Nah, ID akan sebagai primary key-nya dan juga sebagai auto increment. Nah, saya sudah masukkan satu data ini untuk ditampilkan nanti. Kemudian ke code-nya. Yang pertama itu buat tabel mahasiswa di models untuk bisa akses ke database-nya. Yang pertama itu 3 model di folder model ya, yang di coordinator model, baru kita buat tabel mahasiswa, lalu kita buat ini seperti ini. Nah, protect allowed fields ini untuk mengizinkan si user untuk mengisi kolom apa saja yang ada di database. Nah, ini semua sampai status mahasiswa semuanya diisi kecuali ID-nya nanti auto increment. Setelah itu kita atur di file env di folder. Nah, ini di luar dari saat masuk ke CI4 langsung dapat ini. Lalu kita env ini kita ubah, kita tambahkan titik di depan, jadi akan jadi seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di bagian C environment kita ganti jadi development, dan di update URL-nya kita masukkan alamat localhost. Lalu di bagian database kita ganti hostname-nya sesuai dengan hostname kita, lalu database yang tersambung, passwordnya, kemudian username baru password, kemudian database-nya. Nah, untuk password sendiri untuk SAM itu kosong. Oke, selanjutnya kita buat file mahasiswa di controller nih. Controller baru kita buat mahasiswa. Nah, lalu kita akses data-data yang ada di database. Misalnya ini index, kita find all ini, baru kita tampung datanya di mahasiswa di sini, lalu kita tampung lagi di mas, lalu kita akan kembalikan ke folder view dengan sebagai mahasiswa index dan kita kirim datanya. Jadi kita ke view di sini, baru kita buat folder mahasiswa lalu index. Nah, tapi indeksnya seperti ini, lebih tidak ada header dan footer dari HTML karena dibuat tampilan berbeda. Jadi untuk itu dibuat view, untuk di view-nya buat folder layout dan buat template PHP. Jadi ini template untuk HTML nih, supaya tidak usah diulang-ulang header dan footernya karena sama.
Di headernya kita akan pakai bootstrap supaya lebih cepat, dan di footernya akan ada bootstrap juga, file-file. Lalu di sini render section kontennya ini akan diisi dengan data-data yang berbeda nanti. Oke, jadi untuk indeksnya ini akan menampilkan data-data yang ada di database. Jadi di sini ini untuk ini, ini untuk fungsi database, untuk tambah data nanti. Ini untuk pesan, untuk memberitahu nanti setelah melakukan sesuatu pada data. Nah, di sini buat tabelnya. Lalu di sini untuk menampilkan data-datanya. Jadi mahas ini diambil dari controller mahasiswa, dari controller tadi mahasiswa, kemudian metodenya index. Nah, di sini dia pakai mahas, dikirimkan lewat data, lalu ditangkap di index mahas, dan kita for each supaya banyak data di dalamnya bisa terlihat. Lalu kita ganti variabel mahasiswa sebagai m, lalu kita akses. Jadi namanya ini sesuai dengan nama di database, kolom di database-nya, fieldnya. Kemudian di sini dibuat juga satu kolom untuk nanti fungsi hapus dan update. Oke. Nah, setelah itu kita akan tampilkan data yang ada di database. Oke, kita akses localhost-nya, baru controller-nya. Nah, ini data yang ada di database. Selanjutnya kita akan buat fungsi untuk create data. Jadi tombol tambah ini akan berfungsi dan menuju ke sebuah form untuk mengisi data-data. Jadi untuk itu nah ini. Jadi nanti saat tombol tambah data diklik, dia akan menuju ke sebuah controller mahasiswa, metodenya create. Nah, di mahasiswa kita akan buat method create. Nah, method create-nya ini akan membuat sebuah data validation, lalu dikirimkan ke folder view, lalu ke mahasiswa, folder mahasiswa, dan file create yang akan dibuat. Lalu kita kirimkan datanya. Di file create section. Lalu di create-nya kita buat form untuk input data mahasiswa. Nah, datanya nanti akan dikirimkan ke controller mahasiswa, metode save, dan metodenya post. Nah, di form ini akan ada label dan input. Nah, di inputnya itu akan ada name yang akan jadi sebuah variabel yang akan ditangkap. Nah, setelah kita submit, nanti datanya akan dikirim ke sini, ke save. Kita lihat, kita buat save sini, lalu datanya kita ambil, nah kita save, kemudian fieldnya dari database akan diisi dengan data baru yang ditambahkan. Nah, ini variabel ini diambil dari create, dari file create yang name tadi, name. Jadi name ini akan jadi seperti variabel yang akan menangkap data-data yang diinputkan. Nah, setelah berhasil akan ada pesan berhasil ditambahkan, dan kita diarahkan ke folder mahasiswa di index, karena ini indeks ini sudah default, jadi jika diketik mahasiswa nanti akan langsung menuju ke indeks. Nah, di indeks itu akan ditampilkan data terbaru yang diinputkan. Nah,
Untuk ini sendiri validasinya untuk mencegah field diisi kosong. Jadi jika ada yang kosong, datanya tidak akan dikirim. Nanti akan ada pesan error bahwa field ini atau inputan ini harus diisi. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat. Untuk tambah datanya, kita klik. Nah, di sini akan ada form yang mengisi. Coba. Nah, di submit, dia akan menuju ke file index, di mana akan ada data-data terbaru. Nah, datanya berhasil dimasukkan. Jadi seperti itu untuk fungsi create. Untuk selanjutnya yaitu metode fungsi hapus nanti akan difungsikan. Sini akan menghapus satu baris data. Jadi untuk itu pertama di indeks ya, tampilan awalnya kita akan aktifkan fungsi hapusnya. Jadi untuk linknya nanti akan mengarah ke kontroler mahasiswa metodenya hapus. Nah, dan juga dia akan mengirimkan sebuah ID, karena ID-nya ini berbeda-beda untuk setiap setiap mahasiswa, jadi unik. Nah, dia akan kirimkan ID untuk mengenali satu mahasiswa. Dan juga nanti akan ada sebuah fungsi untuk menampilkan konfirmasi ingin dihapus atau tidak. Jadi kita ke controller mahasiswa, metodenya hapus, kita buat metode hapus. Nah, ini dia ditangkap, ID-nya akan ditangkap dan akan dipanggil fungsi delete menghapus berdasarkan ID-nya. Setelah itu, setelah berhasil akan ditampilkan pesan berhasil dihapus dan di redirect. Setelah dihapus langsung di redirect ke tampilan yang terbaru, ke metode, ke folder mahasiswa index. Oke, kita lihat. Lalu kita hapus. Nah, akan ditampilkan pesanan. Nah, berhasil dihapus seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita buat untuk update-nya. Jadi update ini akan berfungsi nanti. Oke, caranya pertama di tampilan awalnya kita aktifkan dulu untuk yang update ini supaya ditekan nanti mengarah ke controller mahasiswa update. Nah, di sini saat kita tekan nanti dia akan mengarah ke controller mahasiswa metode update, dan juga dia akan mengirimkan ID dari mahasiswa yang kita pilih, yang kita klik itu ke metode mahasiswa bulan metode update. Dia akan menangkap ID yang dikirimkan. Lalu di sini kita akan panggil metode get mahas dari koneksi tabel mahasiswa, dari koneksi ke database tadi ini. Nah, kita buat metode function get mahasiswa. Nah, yang ID ini yang ditangkap dari index akan dikirimkan lagi ke get mahasiswa supaya nanti database-nya tahu data mana yang akan dikembalikan. Nah, di sini return dia akan mengembalikan data dari mahasiswa yang dipilih berdasarkan ID-nya. Oke, setelah ditangkap, kita akan kirim ke folder view dengan folder dalamnya ada folder mahasiswa dan ada file update, dan kita kirimkan data yang ada. Nah, tampilan update-nya akan sama seperti saat kita menginput data, membuat data, tapi nanti akan ada
sebuah value untuk menampilkan, nah ini value ini akan menampilkan data yang sebelumnya sudah ada. Jadi kita bisa lihat data yang mana akan kita ubah, dan kita bisa lihat data sebelumnya sebelum kita ubah. Setelah di submit nanti dia akan kembali, dia akan di sini di formnya, di form saat kita submit dia akan dikirim ke sebuah metode baru di kontrol mahasiswa namanya ubah, dan kita kirimkan ID yang kita mahasiswa dari mahasiswa, metodenya post ya. Kemudian di mahasiswa kita buat metode baru yaitu ubah. Nah dia akan tangkap ID yang dikirimkan dari update ini, dari ID ini. Kemudian kita seperti create tadi, kita panggil fungsi save. Nah ini kita buat nama dari field column di database itu akan terisi dengan data baru yang dikirimkan. Jadi ini, jadi nama ini sesuai dengan nama di update. Kita kasih name. Nah name ini akan jadi sebuah variabel yang akan ditangkap oleh metode ubah ini. Nah setelah itu akan ditampilkan pesan berhasil diubah jika berhasil, dan akan dikembalikan ke view mahasiswa index. Jadi akan dikembalikan ke tampilan awal tadi, jadi data terbaru akan tampil. Oke, kita ubah. Misalnya data yang pertama ini saya akan ubah kota asal dan NIM. Kita update. Nah ini adalah data-data yang sebelumnya sudah ada, jadi kita tinggal ubah yang mana yang salah. Misalnya ini saya akan ganti namanya. Oke, setelah kita submit, nah datanya berhasil diubah. Jadi seperti itu. Oke, demikian. Ini adalah fungsi CRUD untuk dengan menggunakan framework coordinator. Sekian dari saya, terima kasih.